Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Tanpa terasa kita sudah menginjak di bulan Mei pada tahun ini, tahun 2020. Dan untuk kesekian kalinya dan kesekian minggu yang kesekian kita beribadah secara streaming, secara online. Tetapi biarlah hal ini tidak membuat kita menjadi kendor tidak menjadi kendor ke semangat kita untuk memuji dan membesarkan Tuhan. Untuk kerinduan kita untuk selalu bersekutu dan memuji kepada Tuhan. Mari pada sore hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa untuk mohon pimpinan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, meskipun dengan ibadah secara online, tapi kuasa Roh Kudus mampu memberikan kekuatan bagi kita, menjamah kita, dan memuaskan kita di dalam pengenalan kita kepada Dia. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu bahwa sore ini Kau masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa beribadah, memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau satukan hati kami meskipun kami berjauhan, tapi kuasa Tuhan mampu memberikan kesukacita di dalam Engkau. Kuasa Tuhan mampu memberikan kesukaan Tuhan untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah hati kami selalu mengingat Engkau, hati kami selalu bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau urapi ibadah kami pada sore hari ini. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita puji, kita naikkan, kita sembah Dia pada sore hari ini. Karena sungguh besar kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, dalam keadaan apapun hidup kita. Dan hanya Dia, Yesus, yang layak ditinggikan. Amin. Tiada kata
lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujian namamu Tuhan, Kau yang layak disembah. Ku tinggikan Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Haleluya. Ku tinggikan Kau Yesus, Allah yang mulia, Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Haleluya. Kau layak ditinggikan Tuhan, dan hanya Engkau yang memberikan kelegaan bagi kami. Amin. Kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan dunia, apapun yang menggoncangkan hidup kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada buat kita. Ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan sanggup memberikan bagi kita. Amin.
Mari kita kenaikan pujian Allah sanggup. Dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak
percaya bahwa Allah kita sanggup memberikan segala sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan dan kita lihat. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjanjikan bahwa penyertaan Allah itu selalu ada buat kita. Bahwa tangan Tuhan itu yang selalu kita nantikan dalam setiap langkah orang-orang percaya. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu dan tidak pernah akan mundur. Mari kita kenaikan dengan sayapmu. Aku akan terbang tinggi di tengah badai. Amin. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu yang menopang kami senantiasa dalam segala situasi. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Samuel untuk menyampaikan firman Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau
Yesusku, Rajaku. Hanya satu pribadi yang layak kami sembah, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menyatakan dirinya kepada kami untuk menjadi jalan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kesempatan saat ini kami mau belajar, duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah atas hamba-Mu supaya maksud dan rencana Tuhan tersampaikan kepada setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, secara khusus mungkin yang minggu ini harus berdiam di rumah, beribadah di rumah, memuji, menyembah Tuhan di rumah, dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Di minggu pertama di bulan Mei ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema rencana Allah turut bekerja. Ya, temanya Allah turut bekerja. Saya ingin kita sama-sama membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada dua poin yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya dari satu ayat Roma pasal 8 ayat 28 ini. Yang pertama, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa artinya poin yang pertama ini? Artinya adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Semua ada dalam pengawasan Tuhan. Ada dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Di dalam hal apa? Ayat ini berkata, di dalam segala sesuatu. Baik perkara kecil maupun juga perkara besar. Baik peristiwa kecil maupun juga peristiwa yang besar. Di dalam segala sesuatu peristiwa yang terjadi di bumi ini, di dalam kehidupan manusia pada umumnya, bahkan dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi, itu Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa yang terjadi di dalam diri kita itu di luar kemampuan Tuhan. Ya, Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Ya, kenapa ada orang yang dilahirkan, ada yang kaya, ada juga yang dilahirkan dari keluarga yang miskin. Kita tidak bisa memilih. Tuhan juga sedang merencanakan dan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kita juga tidak memilih, tidak bisa memilih sebuah gender yang kita inginkan. Saya tidak ingin dilahirkan sebagai seorang perempuan. Saya ingin jadi laki-laki saja. Atau sebaliknya, saya tidak ingin jadi laki-laki, tidak enak. Saya ingin jadi perempuan. Tidak. Dan jangan kecewa dengan
gender Bapak Ibu Saudara. Tuhan pun sedang turut bekerja menciptakan kita apa adanya. Tuhan turut bekerja. Kita tidak bisa menentukan saya ingin punya warna kulit yang lebih terang. Ya. Saya ingin memiliki postur tubuh yang lebih tinggi. Saya ingin memiliki postur tubuh yang lebih kurus. Saya ingin memiliki rambut yang bergelombang, tidak lurus atau juga tidak keriting. Tidak bisa. Tuhan turut bekerja, menciptakan kita, menjadikan kita dalam sebuah rencananya untuk sesuatu. Jadi di dalam segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, bahkan yang ada pada kita, keberadaan kita ini, yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Pengertian yang kedua dari poin yang pertama ini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam setiap peristiwa yang baik ataupun yang buruk. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bukan berarti kalau ada peristiwa yang buruk terjadi yang kita alami. Atau kenyataan keadaan kita ini sesungguhnya bukan ini yang saya inginkan. Tetapi mengapa ini terjadi? Tuhan yang membuat ini. Tidak. Tuhan tidak pernah memberi atau membuat keadaan kita jadi buruk. Ya. Arti Allah turut bekerja bukan berarti Allah itu mendatangkan hal yang buruk. Di dalam segala sesuatu artinya di sini bukan dalam hal baik dan buruk Tuhan juga mendatangkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Turut bekerja artinya Tuhan mengizinkan yang buruk juga terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya seperti Naomi ketika terjadi kelaparan di Efrata, di Bethlehem. Mereka pergi mengadu nasib ke negeri Moab. Mereka berangkat ke sana satu keluarga lengkap. Ya, suami dan anak-anaknya. Tetapi ketika mereka beberapa saat tinggal di Moab, matilah suaminya Elimelek. Setelah itu kedua anaknya, putranya Mahlon dan Kilion mendapatkan perempuan Moab menikah di sana. Setelah itu beberapa waktu kemudian kedua anaknya yang laki-laki ini mati pula dua-duanya. Ya. Dan setelah itu setelah lama di sana Naomi mendengarkan bahwa di Bethlehem, di Efrata, Tuhan sudah memulihkan keadaan di sana. Tuhan sudah memberkati daerah kelahirannya. Maka dia berencana untuk pulang. Maka Orfa, menantunya yang pertama, memilih untuk tetap tinggal di Moab. Tetapi Ruth memilih untuk ikut bersama-sama mertuanya. Setelah mereka sampai di Bethlehem, orang-orang Bethlehem berkata, Naomi kah itu? Naomi kah itu? Tetapi Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, tetapi panggillah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa sudah memberi yang pahit, melakukan yang pahit kepadaku. Apa artinya melakukan? Memberi yang pahit kepada Naomi. Apakah Tuhan sang sumber yang jelek, yang buruk, yang pahit itu dan diberikan kepada Naomi? Tidak. Arti turut bekerja di sana adalah mengizinkan hal yang pahit terjadi kepada Naomi. Jadi arti turut bekerja di sini baik dalam hal yang baik maupun juga yang buruk yang terjadi itu Tuhan sedang mengizinkan. Saya ingin membagikan ayat untuk menjawab ini yaitu Yakobus pasal 1 ayat 13. Yakobus pasal 1 ayat 13.
apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ayat ini berkata bahwa pencobaan itu bukan datang dari Allah. Allah tidak pernah memberikan pencobaan. Ya, kita harus bisa membedakan apa arti pencobaan dengan arti ujian. Pencobaan bisa terjadi karena kelakuan manusia yang sembrono sehingga dia mengalami musibah. Dia bisa mengalami pergumulan, dia bisa mengalami masalah. Dan yang kedua, pencobaan itu juga sumbernya dari iblis. Karena iblis itu disebut sang pencoba. Tuhan kita saja, Yesus Kristus, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai. Jadi itu si pencoba, yaitu iblis. Tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan itu melalui kejadian yang buruk, Tuhan turut bekerja dan mengizinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Suatu ketika Allah berjumpa dengan iblis, Allah berkata kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia adalah hambaku yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Iblis berkata, terang aja, karena engkau tetap memelihara dia, engkau menjaga dia. Coba, ya, sentuhlah hartanya, coba ambil anak-anaknya, dia akan mengutuki engkau. Saya akan bacakan saja Ayub pasal 1. Kitab Ayub pasal 1 ayat 10 sampai 12. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Ayub yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, orang yang mengasihi Tuhan, ternyata dia harus mengalami pergumulan yang berat. Dia orang yang paling kaya raya pada zamannya di daerahnya. Menjadi dalam waktu sekejap, dia menjadi orang yang paling melarat. Orang miskin. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan. Ingat, bukan Tuhan yang melakukannya. Iblis yang berniat dan melakukannya. Tetapi Tuhan yang mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tetap memagari, memelihara harta bendanya, seisi rumahnya, kesehatannya. Tetapi karena Tuhan mengizinkan, maka iblis pun punya kesempatan untuk mencobai, untuk sepertinya menghabisi, menghancurkan kehidupan Ayub. Tetapi masih ada dalam kontrol Tuhan. Dan ini 2 kali dilakukan. Bahkan sampai ketika tubuhnya pun diminta untuk disakiti iblis, Tuhan memberi kesempatan. Artinya Tuhan mengizinkan itu terjadi bagi Ayub. Jadi jangan pernah katakan bahwa kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, yang buruk dalam hidup kita, Tuhan yang melakukannya. Kalau dia betul-betul Tuhan yang baik, kenapa saya harus di PHK? Kalau dia betul-betul Tuhan yang baik, kenapa saya kehilangan pekerjaan? Kenapa orang yang saya cintai harus diangkat, diambil dari saya?
Kalau dia betul-betul Tuhan yang baik, kenapa ada orang miskin? Kenapa ada peperangan? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa ada kelaparan? Kenapa ada COVID-19? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa semua yang buruk tidak diangkat? Semuanya yang terjadi di bumi ini akhirnya berjalan dengan baik. Jangan pernah bertanya seperti itu. Yakinlah bahwa kalau semuanya bisa berjalan, Tuhan juga bisa turut bekerja di dalamnya. Ya. Yang selanjutnya, arti kalimat ini ada kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu. Bukan di dalamnya artinya. Tetapi arti ayat ini adalah melalui. Ya. Melalui jalan itu. Jadi peristiwa itu dipakai Tuhan menjadi akses, pintu masuk untuk melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau terjadi sesuatu yang buruk dalam diri kita dan itu Tuhan izinkan, Tuhan menjadikan itu sarana, Tuhan bekerja di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi ingat dalam tanda kutip hanya untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Demikian dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Misalnya kalau kita mempelajari apa yang terjadi pada zaman-zaman ini di sekeliling kita. Banyak orang mungkin berpikir kalau Tuhan memang ada. Kenapa ada virus corona yang menakutkan ini? Kenapa tidak segera langsung Tuhan angkat? Padahal orang Kristen, hamba-hamba Tuhan gerejanya sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah menangis memohon. Tetapi kenapa? Apakah Tuhan kurang kuasa sehingga dia kesulitan untuk bisa mengangkat virus ini dari muka bumi? Tidak juga. Tuhan justru mengizinkan semuanya terjadi dalam waktunya Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan menjadikannya menjadi sarana Tuhan bekerja di dalamnya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya. Bagi anak-anak Tuhan, bagi gerejanya. Kenapa? Kita tidak bisa menghakimi. Kenapa diizinkan seperti itu? Apakah mungkin selama ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya hanya berpikir bahwa tempat orang beribadah hanya di gereja. Dan kalau tidak di gereja kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Apakah demikian? Tidak juga. Dan ada banyak orang selama ini orang-orang percaya yang melupakan jam-jam ibadah. Mereka sibuk dengan kepentingannya. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga Tuhan mengizinkan ini terpaksa membuat mereka harus bekerja di rumah, sekolah di rumah, ya, belajar di rumah, beribadah di rumah. Maka ketika lebih banyak waktu di rumah, ya bisa punya kesempatan untuk banyak membuka Alkitab, punya kesempatan untuk beribadah, kumpul bersama-sama dengan istri atau suami atau anggota keluarga, memuji Tuhan bersama-sama. Ada begitu banyak orang yang sudah hari-hari ini meninggalkan Tuhan. Dan mungkin melalui ini Tuhan sedang turut bekerja untuk membawa mereka kembali. Untuk membawa orang yang sudah meninggalkan Tuhan datang kembali. Kita lihat di berbagai penjuru dunia. Ada orang yang beribadah. Tempat ibadah sudah ditutup. Tetapi mereka beribadah di jalan-jalan besar. Ada yang beribadah di
dibuat audio di sebuah lapangan, diputar kaset rohani. Mereka banyak yang berlutut, mereka bisa menangis memohon ampun kepada Tuhan. Ada yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Dengan cepat kita bisa mengakses pengkhotbah-pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan dari berbagai gereja, dari berbagai kalangan hamba-hamba Tuhan. Ada juga yang beribadah di gedung-gedung pemerintahan. Mungkin itu maksud Tuhan, kita juga tahu, kita tidak tahu. Tetapi yakinlah bahwa di balik peristiwa COVID-19 ini, Allah sedang turut bekerja. Tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, dari poin yang kedua dari ayat 28 pasal 8, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau yang pertama tadi, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Di dalam semua peristiwa Allah menjadikannya menjadi sarana. Dan yang kedua, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi kalau saya bacakan kesimpulan poin yang pertama, Allah turut bekerja melalui peristiwa. Baik peristiwa yang baik maupun juga yang buruk yang diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kembali lagi ke kisahnya Naomi tadi. Setelah dia kehilangan suami dan dua putranya, dia hanya disisakan menantu yang mencintainya, yaitu Ruth. Dia berkata tadi kepada orang-orang ketika dia dipanggil Naomi, dia berkata, jangan panggil aku Naomi, tetapi panggillah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa sudah melakukan yang buruk kepadaku, yang pahit kepadaku. Apakah demikian? Tuhan ternyata sedang bekerja di balik peristiwa yang pahit, serentetan peristiwa yang pahit yang dialami oleh Naomi. Ternyata itu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya kepada Naomi, juga kepada orang Israel. Bukan hanya kepada orang Israel, juga kepada seluruh umat manusia. Dari mana kita tahu? Ternyata setelah Ruth tinggal bersama-sama dengan Naomi, dia diperkenalkan dengan Boas, masih dari keluarga Elimelek. Dan setelah itu Ruth menikah dengan Boas, ya. Dan selanjutnya Boas memperanakkan Obed, ya. Dan selanjutnya Obed memperanakkan Isai. Setelah itu Isai memperanakkan Daud. Coba mungkin bisa diklik slide-nya, ada ya. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Isai itu ayahnya Daud. Jadi Daud adalah raja tersohor sepanjang sejarah raja-raja orang Israel. Daud yang sangat dikenal seorang hamba Allah atau raja yang mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan menjadi berkat bagi bangsa Israel. Dan kalau kita lihat terus silsilah Tuhan Yesus itu diturunkan dari Daud. Dari keturunan Daudlah Yesus lahir. Artinya Yesus, Tuhan Allah mendatangkan kebaikan melalui kehidupan Naomi yang pahit tadi. Untuk kebaikan orang Israel. Dan akhirnya dari keturunan Boas. Dan selanjutnya sampai kepada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia. Artinya mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi kita semuanya, seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia. Jadi sesuatu peristiwa yang buruk jangan katakan buruk kalau kita belum tahu happy ending
Kalau kita belum mengerti rencana Tuhan di baliknya, sadarilah Tuhan turut bekerja. Dan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Demikian ketika Ayub akhirnya dapat menerima kenyataan bahwa setelah dia memahami rencana Allah pada akhirnya, dia baru sadar ternyata Tuhan sedang bekerja melalui peristiwa yang buruk yang dia alami dalam hidupnya. Tuhan mendatangkan kebaikan. Hidupnya dipulihkan, harta bendanya dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Anak-anaknya lagi lahir, ya, dengan anak-anak yang istimewa, yang menyenangkan hatinya dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya dalam Ayub pasal 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Itu kapan? Sebelum dia mengalami masa yang sulit. Hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Itu kapan? Pada waktu sebelum dia mengalami masa sengsara. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu kapan terjadi? Setelah peristiwa yang pahit. Setelah hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan bekerja melalui serentetan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang sulit. Tuhan sedang mempersiapkan dia. Tuhan sedang memproses dia. Tuhan sedang membentuk dia. Sehingga dia mengenal siapa Tuhan. Baru dia sadar ternyata rencana Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Rencana Tuhan tidak pernah juga gagal. Mungkin melalui peristiwa yang kita alami, selama ini kita belum mengenal Tuhan. Kalau Tuhan itu maha kuasa. Itu sebabnya Tuhan kadang-kala mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup kita. Dalam ekonomimu, dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu. Supaya apa? Supaya di dalamnya engkau belajar mengenal bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Kalau saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah tahu apakah Tuhan itu sang penyembuh yang sanggup menyembuhkan saya. Kalau saya tidak pernah jatuh dan bangun, saya tidak akan pernah mengalami dan mengetahui kalau Allah itu sanggup memulihkan hidupku. Demikian pun hal-hal serentetan yang pahit, peristiwa demi peristiwa yang buruk mungkin terjadi diizinkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan semuanya supaya di dalamnya dan olehnya, melaluinya kita bisa belajar mengenal Allah yang sesungguhnya. Dan baru kita bisa berkata, kalau dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi kini mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Ada hubungan yang lebih dekat. Kalau dulu hanya mendengar, artinya kalau ada orang bisa di Sumatera sana, ya mendengar bisa lewat telepon. Hanya mendengar saja bisa melalui berita, ya, melalui media yang lain-lain sebagainya. Tetapi kalau matanya sendiri melihat secara langsung live, artinya sudah dekat, tidak jauh lagi.
Artinya melalui peristiwa demi peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi bisa membuat kita semakin dekat, semakin mengenal, semakin sadar dan memahami tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap pribadi lepas pribadi. Jadi ini adalah rahasia mengapa Tuhan mengizinkan serentetan peristiwa yang buruk mungkin terjadi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan hidup akhir-akhir ini. Banyak orang berkata bahwa COVID-19 ini adalah peristiwa yang alami, yang biasa. Tetapi bagi kita orang-orang percaya mengerti firman Tuhan, ini adalah bagian dari rencana Allah di akhir zaman. Salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda yang menunjukkan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah di ambang pintu. Artinya menjadi warning bagi kita, menjadi peringatan bagi kita bahwa ternyata Tuhan akan segera datang. Untuk itu kalau kita sadar itu, marilah kita mempersiapkan diri kita. Tidak lagi sibuk hanya untuk mengurusi kepentingan dunia ini saja, kepentingan diri kita sendiri secara jasmani. Tetapi perhatikanlah kepentingan hidup rohani kita. Perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita, semua peristiwa yang terjadi ini menyadarkan dan mengingatkan kita betapa pentingnya kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan rencana Tuhan yang agung melalui peristiwa ini adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Saya bacakan ayat yang terakhir, Yakobus pasal 1 Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita sadar bahwa ujian melalui pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan, maka bertahanlah dalam ujian ini. Bertahanlah dalam pencobaan ini. Pertahankanlah kualitas kadar iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Supaya akhirnya nanti kita akan menerima mahkota kehidupan. Itu kebaikan yang Tuhan sediakan kepada kita orang-orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, sadarilah bahwa ternyata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidupmu, di dalam bangsa ini, di dalam dunia ini. Untuk apa? Melalui peristiwa ini Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau mungkin iblis memakai semua peristiwa ini untuk memusnahkan kehidupan, untuk membuat orang semakin ragu kepada Tuhan, untuk membuat iman orang semakin luntur dari hadapan Tuhan. Tetapi maksud Tuhan, tujuan Tuhan di dalamnya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Di dalamnya kita semakin teguh, di dalamnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Di dalamnya dulu kita jauh, sekarang mendekat dan bisa memandang wajahnya Tuhan. Karena hubungan kita semakin dipulihkan dan dipulihkan di dalam Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat pada saat ini bisa memberikan kekuatan dan motivasi membangun iman kita yang selama ini mungkin sudah mulai kendor, sudah mulai lemah, sudah mulai mundur step by step dari Tuhan. Tetapi mari jangan
kecewa dengan apa yang terjadi saat hari-hari ini. Tetapi lihatlah dari sudut pandang Allah, ternyata Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu, di akhir daripada firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekali lagi sama-sama memuji dan menyembah melalui sebuah pujian. Singer bisa mempersiapkan diri, bisa maju bersama-sama, menyanyi bersama-sama dengan saya di sini untuk menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Semua sungguh baik pada waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Dan ajarlah kami mempercayai setiap peristiwa di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena Tuhan punya maksud demi kebaikan bagi kami orang-orang percaya. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan
menanggapi semua peristiwa demi peristiwa, serentetan yang terjadi, yang baik ataupun yang buruk, yang tidak kami inginkan datang terjadi dalam hidup kami. Kami menanggapinya dengan negatif. Kami menyalahkan diri kami menyalahkan orang lain. Bahkan kami seringkali mungkin menyalahkan Tuhan di dalamnya. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Allah yang kami dengarkan pada saat ini, memberikan kekuatan iman bagi kami, memberikan pemahaman yang baru bagi kami, bahwa Tuhan sumber kebaikan, tidak pernah memberikan hal yang buruk, yang jelek, yang merusak, menghancurkan kami. Tetapi Tuhan mengizinkannya mungkin terjadi dalam hidup kami, mengizinkan hal yang pahit, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan mungkin harus kami alami di dalam hidup ini. Tetapi kami tahu ternyata Tuhan punya maksud, Tuhan sedang punya rencana yang baik, Tuhan sedang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk memulihkan hidup kami, untuk menguatkan kami, justru untuk membangkitkan semangat hidup bagi kami, dan semakin membuat kami mengenal siapa pencipta kami, memahami rencanamu, mengenal hikmat Tuhan yang tidak mungkin kami dapat ketahui dari pemahaman kami secara manusia di dunia ini, kecuali karena kami percaya dan beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa kepada semuanya, para pendengar, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan makin kuatkan iman mereka. Di masa-masa sulit ini jangan biarkan mereka semakin mundur, semakin jauh, iman mereka semakin pudar dan luntur. Tetapi biarlah justru mereka semakin dapat memandang Tuhan. Kuatkan iman mereka, teguhkan, pulihkan hidup mereka Tuhan. Semakin giat dan optimis di dalam Tuhan Yesus menghadapi masa-masa sulit ini. Berkati ketika mereka ada di rumah. Berkati ketika mereka masih harus bekerja di tempat pekerjaan mereka. Lindungi sertai jagai mereka siang dan malam. Jauhkan segala musibah, bahaya, malapetaka, bencana, kuasa roh jahat, kuasa niat orang-orang jahat. Bahkan segala wabah penyakit menular dijauhkan dalam nama Yesus. Dari seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Perlindungan Tuhan memproteksi mereka secara sempurna. Terima kasih Bapa. Ibadah kami yang singkat pada saat hari ini, biarlah kami kembalikan semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Mu yang penuh kemuliaan kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang menjemput kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.